Halo, salam jumpa di channel Mari Setia. Saya Pio Sumakoyo. Melalui rangkaian video, saya mengajak kekristenan berefleksi untuk menjadi lebih setia kepada Injil. Video nomor 8 ini mengambil tema kontroversi dalam Injil bagian yang keempat. Video ini memberi penjelasan tentang ayat-ayat kontroversi nomor 5 sampai dengan nomor 8. Nomor 5, Yesus memanggil-manggil Allah, menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah. Nomor 6, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, berarti Yesus dan Bapa tidak satu. Nomor 7, Yesus masih perlu menerima kuasa. Nomor 8, Bapa berbicara tentang anak. Pada intinya, usaha kita memahami kontroversi adalah usaha untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan di balik hal yang nampak sebagai kontroversi. Kontroversi kelima, Yesus berseru memanggil-manggil Allah. Penjelasan, kesan kontroversi nomor 5 ini muncul karena telah terjadi salah pengartian. Perhatikan, penulis Injil tidak langsung menuliskan Allahku, Allahku, melainkan menulis ucapan asli kemudian diikuti terjemahannya. Patut diduga bahwa penulis tidak memahami arti Eli atau Eloi yang Yesus serukan. Mari perhatikan Injil Matius ayat lanjutannya. Bab 27 ayat 47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Injil Matius bab 27 ayat 47 jelas mengungkap ada orang yang memberi tafsir berbeda. Ia memanggil Elia. Berbeda dengan penulis Injil yang menafsirkan Eli atau Eloi sebagai Allahku, beberapa orang itu menafsirkan seruan Yesus sebagai memanggil Elia. Perhatikan juga, saya kutip dari Injil tidak resmi. Injil Nikodemus bab 8 ayat 3. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, which being interpreted is, my God, why hast thou forsaken me? Perhatikan, Nikodemus tidak tahu pasti arti Heli itu, dan karenanya ia menambahkan, which being interpreted is. Berikut juga saya kutip dari Injil tidak resmi, The Archorian Gospel of Jesus the Christ. Bab 171 ayat 3 sampai dengan 5, terjemahan bahasa Indonesia. Dan ketika matahari enggan bersinar dan kegelapan datang, Tuhan berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Matahari, matahari, kenapa kamu meninggalkan aku? Orang banyak tidak mengerti kata-kata yang ia serukan. Mereka pikir ia memanggil Elia dan mereka berkata, ia memanggil Elia di saat kritis. Sekarang kita lihat apakah Elia akan datang. Kesimpulan, akan lebih tepat bila Eli atau Eloi atau Heli tidak diartikan sebagai Allahku, melainkan sebagai matahari. Dalam artian itu, Yesus tidak memanggil-manggil Allah, melainkan Yesus menyapa atau menegur matahari yang menjadi gelap. Itu penjelasan untuk kontroversi yang kelima. Kontroversi ke-6, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Penjelasan, Matius, Markus, Lukas mungkin telah mencatat hal yang sebenarnya tidak terjadi. Kita lihat apa yang dicatat oleh penginjil Yohanes, saksi mata tentang saat itu. Kutipan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saya lanjutkan dengan Injil Yohanes bab 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan, Yohanes adalah saksi iman dan saksi mata peristiwa saat kematian Yesus. Perhatikan, Yohanes tidak mencatat Yesus berseru dengan suara nyaring. Yohanes menuliskan perkataan terakhir Yesus adalah suara lirih, sudah selesai. Lihat, Yohanes bab 19 ayat 30. Kesimpulan,
Berbeda dengan Yohanes, Matius, Markus, Lukas mungkin telah mencatat atas dasar kata orang dan bukan atas dasar peristiwa nyata. Itulah penjelasan untuk kontroversi yang ke-6. Kontroversi ke-7. Yesus masih perlu menerima kuasa. Penjelasan ini bukan hal yang mudah untuk dipahami ataupun untuk dijelaskan. Ini terkait dengan kekeliruan manusia dalam mengenal Allah. Kita coba. Siapa yang berkuasa di dunia ini sebelum kuasa itu diberikan kepada Tuhan Yesus? Jawabannya adalah, sebelum kuasa itu diberikan kepada Tuhan Yesus, yang berkuasa adalah penguasa dunia. Lihat Injil Yohanes bab 12 ayat 31. Yang berkuasa bukan Tuhan Yesus. Yang berkuasa bukan Allah yang benar. Sebelum kuasa itu diberikan kepada Tuhan Yesus, manusia hanya sedang tunduk kepada penguasa dunia. Mereka belum mengenal dan mereka belum menyembah yang benar Allah. Perhatikan, perihal pengenalan akan Tuhan, sejarah mencatat bahwa manusia bertumbuh dari animisme kepada politeisme kepada monoteisme. Dan menurut pengertian saya, di dalam monoteisme itu sendiri, pertumbuhan masih melanjut untuk sampai kepada mengenal Allah yang benar. Dengan hadir di dalam daging, melalui pengajaran, teladan, sengsara, wafat, dan bangkit dari mati, Yesus menaklukkan penguasa dunia dan memperkenalkan satu-satunya Allah yang benar. Yesus menaklukkan pikiran keliru tentang Allah dan memperkenalkan kebenaran Allah. Kini, bayangan Allah atau penguasa dunia tidak mempunyai kuasa mutlak atas manusia. Kuasa itu telah diberikan kepada Yesus. Melalui Injil Matius bab 28 ayat 18, Tuhan Yesus menyatakan bahwa penguasa dunia telah tunduk kepadanya, bahwa segala kuasa sudah diberikan kepadanya. Bumi yang semula tidak mengenal Allah yang benar, kini telah dibukakan pintu untuk mengenal Allah yang benar. Kini Allah yang benar, yaitu Tuhan yang di atas semua, bukan hanya berkuasa di surga, tetapi juga berkuasa atas bumi. Kini kerajaan Allah sudah datang di bumi. Kerajaan Allah adalah kerajaan di mana yang menjadi raja dan penguasa adalah Allah sendiri. Jangan berpikir bahwa kekuasaan Allah yang benar adalah kekuasaan yang memaksa. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan tidak memaksa, Tuhan menuntun manusia untuk juga menjadi pribadi yang mampu mengasihi dan bukan pribadi yang senang memaksa. Sebagai kesimpulan, penguasa dunia telah memberikan kuasanya kepada Tuhan Yesus. Kini, manusia mempunyai kesempatan untuk mengenal kebenaran dan mengakhiri penderitaannya melalui percaya kepada Yesus. Lihat Injil Yohanes bab 3 ayat 18. Itu tadi penjelasan untuk kontroversi yang ke-7. Kontroversi ke-8, transfigurasi, Bapa berbicara tentang anak. Penjelasan, kontroversi yang ke-8 ini rumit. Cukup lama saya merenungkannya, lebih dari 2 minggu, saya tetap gagal menemukan penjelasan untuk kontroversi ini. Sampai kemudian, suatu suara terdengar berbisik. Siapakah Yohanes? Seketika semua terjelaskan dan saya tinggal menuliskannya. Yohanes adalah salah satu dari 3 murid yang hadir dalam peristiwa transfigurasi. Yohanes juga adalah salah satu dari 4 penulis Injil. Peristiwa transfigurasi tercatat di dalam Injil menurut Matius, juga Markus bab 9 ayat 7, kemudian Lukas bab 9 ayat 35, serta surat 2 Petrus bab 1 ayat 17 sampai dengan 19. Namun, kita tidak menemukan peristiwa transfigurasi ini di dalam Injil menurut Yohanes. Kenapa Yohanes tidak menuliskannya? Sebab Yohanes mempunyai perutusan lain. Yohanes mempunyai perutusan untuk menyampaikan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Lihat, Yohanes bab 10 ayat 30, bab 12 ayat 45, bab 16 ayat 26. Peristiwa transfigurasi bukan untuk diartikan bahwa anak atau Yesus tidak satu dengan Bapa. Peristiwa itu ditujukan untuk mengajar dan menguatkan Petrus. Petrus perlu diyakinkan dan dikuatkan sebab Petrus akan mempunyai peran penting
sebagai pimpinan gereja. Lihat Matius bab 16 ayat 17 sampai dengan 18. Namun Petrus labil sampai-sampai Yesus menegur dia dengan berkata, "Enyahlah iblis." Lihat Matius bab 16 ayat 22 sampai dengan 23. Petrus mengakui peran penting peristiwa transfigurasi atas dirinya. Peristiwa itu meneguhkan dirinya. Lihat surat 2 Petrus bab 1 ayat 17 sampai dengan 19. 2 Petrus bab 1 ayat 17 sampai dengan 19. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Mari memperhatikan dan merenungkan hubungan suara Bapa dengan pilihan Bapa. Matius bab 17 ayat 5 tentang suara Bapa. "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Matius bab 16 ayat 17, pilihan Bapa. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Perhatikan bahwa oleh campur tangan Bapa, Petrus diteguhkan dan ia menjadi murid yang teguh percaya. Kenapa perlu campur tangan Bapa? Sepertinya Petrus belum mengenal siapa Yesus. Bagi Petrus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lihat Matius bab 16 ayat 16. Sepertinya Petrus memerlukan peneguhan dari Bapa. Sampai batas apa Petrus menjadi percaya? Ketika Yesus menegurnya dengan kata-kata keras, "Enyahlah iblis," Petrus tidak goyah. Ketika Yesus mengingatkan sebelum ayam jantan berkokok, ia akan menyangkalnya sebanyak 3 kali, dan Petrus sungguh menyangkal 3 kali. Petrus tidak dibuat putus asa oleh kelemahannya. Mencoba memahami pesan yang terkandung di dalamnya, dari sisi Petrus, ketika mendengar suara Bapa, Petrus sungguh menjadi percaya akan kemuliaan Tuhan Yesus. Iman Petrus menjadi kuat. Petrus sadar akan kelemahannya. Ia tidak dibuat putus asa oleh kesalahan yang dilakukannya. Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus mengetahui semua, termasuk mengetahui kelemahannya. Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus menerimanya apa adanya. Dari sisi Tuhan Yesus mengetahui tidak ada orang yang sempurna. Orang akan jatuh bangun dalam perjalanannya menuju hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai teladan bagi semua orang beriman untuk tidak putus asa. Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai maklumat bahwa kasih-Nya melampaui dosa dan kesalahan kita. Kesimpulannya, peristiwa transfigurasi dan iman Petrus hendaklah menguatkan iman seluruh umat. Betapapun kita lemah, tetaplah percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus melampaui kelemahan kita. Tetaplah percaya bahwa kita adalah orang-orang yang Dia kasihi, sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Itu tadi penjelasan untuk kontroversi yang ke-8. Sekian dan terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk menerima info video lanjutan. Silahkan share untuk ikut mewartakan Injil kepada lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.